Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Hamdaini dengan NIM 2023143633 dari kelas 2Q dari Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas presentasi saya dari mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG, MPDI. Baiklah, mari kita masuk ke materinya tentang bagaimana manusia bertuhan. Religiusitas dan spiritualitas. Dalam KBBI, spiritualitas dan religiusitas memiliki pengertian yang berbeda. Spiritualitas merupakan sumber motivasi dan emosi individu yang berkenaan dengan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan religiusitas merupakan pengabdian kepada Tuhan atau kesolehan. Sesuai dengan pengertian tersebut, kita dapat membedakan antara spiritualitas dan religiusitas. Spiritualitas sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat rohani atau jiwa, yang merupakan perwujudan kepercayaan dari dalam batin seseorang, sedangkan religiusitas berkaitan dengan ketaatan terhadap pelaksanaan ritual peribadatan seseorang. Baiklah, selanjutnya spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Mengartikan bahwa spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki. Spiritualitas memiliki arah dan arti pada kehidupan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita. Sesuatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan, atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Baiklah, selanjutnya adalah alasan mengapa manusia memerlukan spiritualitas. Ada 6 alasan mengapa kita membutuhkan spiritualitas untuk tetap mampu mengerjakan panggilan hidup di dunia ini. 1. Karena manusia adalah makhluk ciptaan yang terbatas, yang memiliki kebebasan untuk memilih. 2. Untuk menjaga integritas diri kita di tengah realita dunia yang fana dan tak menentu. Sujatmoko, salah satu pengikut Sultan Syahrir, pernah berkata, hanya imanlah yang dapat memberikan keberanian hidup bagi manusia. Iman juga dapat memberikan keberanian hidup dan kemantapan moral untuk menolak peluang-peluang yang gampang, namun tidak becus, biarpun kelihatan aman dan biarpun dipakai banyak orang, dan untuk tetap mengambil jalan yang lurus, betapapun sulit jalan yang harus dilalui. Baiklah, selanjutnya adalah yang ketiga, untuk mengembangkan hati nurani yang takut akan Tuhan. Ketika hati nurani yang akan Tuhan itu mulai merasuki kesadaran dan hasrat hidup kita, maka kita memiliki kemampuan untuk menempuh hidup dengan integritas. Selanjutnya nomor 4, untuk mengendalikan dorongan ego dalam diri kita. Nomor 5, menyadarkan bahwa panggilan hidup kita adalah anugerah pemberian Tuhan. Dan yang terakhir adalah yang keenam, adalah sarana untuk melatih kepekaan diri kita di dalam menggali makna kenyataan hidup. Baiklah, selanjutnya menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan teologi tentang konsep ketuhanan. Dalam perspektif psikologis, menurut hadis Nabi, orang yang sedang jatuh cinta cenderung selalu mengingat dan menyebut orang yang dicintainya. Kata Nabi, orang juga bisa diperbudak oleh cintanya. Kata Nabi juga, ciri dari cinta sejati ada 3. 1. Lebih suka berbicara dengan orang yang dicintai dibanding dengan yang lain. 2. Lebih suka berkumpul dengan yang dicintai dibanding dengan yang lain. Dan 3. Lebih suka mengikuti kemauan yang dicintai dibanding kemauan orang lain atau diri sendiri. Bagi orang yang telah jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia lebih suka berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca firman-Nya, lebih suka bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam iktikaf, dan lebih suka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perintah yang lain. Saat itulah kehadiran Allah dapat kita rasakan.
Selanjutnya adalah dalam perspektif sosiologis. Agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu, berkaitan dengan pengalaman manusia, baik sebagai individu maupun kelompok. Oleh karena itu, setiap perilaku yang diperankan akan terkait dengan sistem keyakinan dari ajaran agama yang dianut. Perilaku individu dan sosial digerakkan oleh kekuatan dari dalam yang didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama yang menginternalisasi sebelumnya. Manusia, masyarakat, dan kebudayaan berhubungan secara dialektik. Ketiganya berdampingan dan berhimpit saling menciptakan dan meniadakan. Selanjutnya adalah dalam perspektif filosofis. Filsafat ketuhanan adalah pemikiran tentang Tuhan dengan pendekatan akal budi, yaitu memakai apa yang disebut sebagai pendekatan filosofis. Bagi yang menganut agama tertentu seperti Islam, akan menambahkan pendekatan wahyu di dalam usaha memikirkannya. Jadi, filsafat ketuhanan adalah pemikiran para manusia dengan pendekatan akal budi tentang Tuhan. Usaha yang dilakukan manusia ini bukanlah untuk menemukan Tuhan secara absolut atau mutlak, namun mencari pertimbangan kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk sampai pada kebenaran tentang Tuhan. Baiklah, selanjutnya dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicarikan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral dan dikultuskan, karena dimulai dari atas, dari Tuhan sendiri melalui wahyunya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan, baik buruk, cara beragama, hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan memperkenalkan dirinya, konsep baik buruk, dan cara beragama kepada manusia melalui pelbagai pernyataan, baik yang dikenal sebagai pernyataan umum seperti penciptaan alam semesta, pemeliharaan alam, penciptaan semua makhluk, maupun pernyataan khusus seperti yang kita kenal melalui firman-Nya dalam kitab suci. Penampakan diri kepada nabi-nabi. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan. Spiritualitas merupakan sumber motivasi dan emosi individu yang berkenaan dengan hubungan seseorang dengan Tuhan. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan dan fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita, suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan. Pada hakikatnya, spiritualitas adalah fitrah yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia. Baiklah, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.